rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kita masih bisa berkumpul meskipun secara daring lewat platform YouTube dan Telegram ini dalam keadaan baik-baik saja. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga semoga teman-teman yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Politik Ekonomi Islam Bapak Fakih Ali Syariati LC MSI yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk bisa mempresentasikan, memaparkan dan menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, rekan-rekan seperjuangan, teman-teman ekonomi syariah kelas E angkatan 2018. Semoga teman-teman masih tetap bersemangat untuk menyelesaikan studi kita di IAIN Madura dan tetap semangat menjalankan hari-hari di semester-semester akhir saat ini. Topik pembahasan kita pada hari ini yakni tentang politik ekonomi 2, di mana di dalam materi kita selaku kelompok 7 ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang sumber pendanaan proyek, dan yang kedua adalah tentang bahaya utang luar negeri, dan yang ketiga adalah fasilitas kredit barang dan peralatan. Pembahasan pertama sudah dilakukan atau dijelaskan oleh teman saya sebelumnya yakni Miftahul Khairi, dan yang kedua adalah pembahasan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Saya sendiri adalah Badrut Tamam, mahasiswa IAIN Madura kelas E semester 6. Lanjut pada pembahasan. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak beredar berita di media cetak maupun media elektronik bahwasanya utang luar negeri khususnya di pemerintah Indonesia itu dari tahun ke tahun itu mengalami penambahan. Dan penambahannya tidak main-main, bukan hanya hitungan miliar, tapi hitungan triliunan rupiah. Lantas utang luar negeri ini bahayanya di mana? Pastinya setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan pasti menimbulkan dampak negatif dan positifnya masing-masing. Sebelum kita menginjak pada kerugian hutang luar negeri, maksudnya bahaya hutang luar negeri, kita yang pertama harus mengetahui terlebih dahulu apa kelebihan ataupun benefit yang ditawarkan oleh hutang luar negeri. Jadi hutang luar negeri ini dalam jangka pendek memberikan kebermanfaatan khususnya kepada negara berkembang. Karena mengapa? Daripada pemerintah harus mencetak uang baru, lebih baik pemerintah meminjam uang dari luar negeri, baik dari Bank Dunia ataupun dari lembaga-lembaga lain. Hal ini ditujukan untuk pemerintah memperlancar kegiatan fiskalnya untuk pembangunan negara dengan tidak menambah terpuruknya perekonomian. Lantas untuk kerugiannya di mana? Hutang luar negeri memberikan kerugian pada kita ketika sudah di dalam berbicara masalah jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu panjang, hutang luar negeri ini berakibat buruk. Mengapa demikian? Karena negara-negara ataupun Bank Dunia di dalam memberikan pinjaman kepada negara berkembang itu tidak secara gratis. Pasti ada pengembalian selain dari pengembalian dana pokok yang dipinjam. Salah satunya adalah bunga, yang kedua adalah royalti, dan lain sebagainya yang sejenis. Pembayaran royalti, bunga, dan lain sebagainya ini memberikan beban terhadap perekonomian negara berkembang. Karena selain harus membayar uang pokoknya yang dipinjam, mereka harus membayar bunga serta royalti yang lain. Selaras dengan hal tersebut, diteliti oleh Susan George bahwasanya aliran dana negara berkembang lebih banyak daripada negara maju ke negara berkembang. Jadi aliran dana antara dari negara berkembang ke negara maju akibat dari hutang luar negeri ini lebih banyak daripada negara maju yang memberikan dananya ke negara berkembang pada waktu pembangunan negara. Mengapa demikian?
kembali lagi ke pernyataan saya yang tadi bahwasanya selain mengembalikan pokok pinjaman, negara berkembang harus mengembalikan bunga serta tambahan-tambahan yang lainnya. Sehingga nantinya suatu negara tersebut akan menjadi ketergantungan. Karena mengapa? Bunga dan pokok pinjaman ini ada tenor dan jangka waktu yang harus dipatuhi. Entah tenornya 3 bulan, 5 bulan, atau bertahun-tahun. Ketika sudah sampai tenor, maka mau tidak mau, ada atau tidak ada, cadangan devisa negara itu harus bisa menutupi bunga dan royalti-royalti yang lain yang disyaratkan oleh lembaga ataupun pihak kreditur. Maka negara bisa memperoleh dana tersebut dengan meminjam kembali pada negara lain ataupun pada lembaga lain di luar pemerintahan ataupun di luar negara Indonesia. Sehingga nantinya kalau menurut peribahasa itu gali lubang tutup lubang, seperti itu. Itu yang membuat bahaya utang luar negeri untuk jangka panjang. Sehingga akibatnya utang luar negeri ini menjadi sesuatu yang diwarisi dari satu pemerintahan yang lain, satu pemerintahan yang lain. Terus mulai dari dulu, sejak pemerintah Indonesia baru merdeka, baru 3 bulan atau 3 minggu saya lupa itu merdeka, Bapak Soekarno itu sudah merencanakan bahwasanya akan meminjam dana dari luar. Hingga sekarang utang luar negeri Indonesia itu belum lunas-lunas, malah terus bertambah akibat adanya pandemi COVID ini. Nah, karena banyaknya utang luar negeri ini, salah satu lembaga dunia yakni IMF berinisiatif untuk memberikan solusi terhadap negara berkembang yang sudah terjerat dan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Yakni IMF memberikan pinjaman dana besar untuk menutupi hutang-hutang yang ada di luar negeri dari negara berkembang, termasuk bunga dan royalti yang lain. Akibatnya apa? Di sini IMF tidak memberikan secara gratis pinjaman yang mereka pinjamkan pada negara berkembang. Hal yang harus dibayar oleh negara berkembang yakni selain dari beban pinjaman yang diberikan IMF, yang kedua adalah beban psikologi politik. Karena hal ini ketika IMF memberikan pinjaman, pastinya IMF tidak mau uangnya hilang, dan itu hal yang wajar. Sehingga IMF sedikit atau banyak akan mengatur keputusan perekonomian yang ada di negara tersebut. Bisa saja dengan penundaan kenaikan gaji pegawai negeri, ataupun pengurangan ataupun tidak adanya lagi subsidi bahan bakar seperti yang kita rasakan di Indonesia saat ini, yang mulai sudah diarahkan ke hal tersebut. Sebetulnya seperti apa sih pandangan Islam mengenai hutang luar negeri ini? Menurut pandangan Islam, hutang luar negeri ini sangat dilarang. Karena mengapa? Di dalam Islam tidak mengenal arti kata riba. Di dalam hutang luar negeri yang menjadi beban kan ribanya itu, sehingga mencekik dari negara berkembang oleh negara maju dari unsur riba itu, sehingga tidak akan bisa lepas terhadap utang luar negeri itu. Jadi itu yang dilarang dalam Islam. Mengapa utang luar negeri ini dilarang dalam Islam? Yang kedua adalah merendahkan martabat suatu bangsa. Padahal Islam di sini sangat menjunjung tinggi martabat suatu bangsa. Tetapi dengan adanya utang luar negeri, suatu bangsa akan mengemis, akan meminta-minta terhadap negara yang lebih maju untuk memberikan pinjaman dana segar untuk pembangunan negaranya. Sebetulnya pembangunan negara ini adalah tanggung jawab bersama, khususnya masyarakat Indonesia dan pemerintah, bisa dengan melalui dana-dana yang memang dibolehkan dalam Islam, seperti halnya SBSN, surat berharga syariah negara. Kita bisa berpartisipasi untuk pembangunan negara tanpa harus meminjam hutang dari luar negeri. Yang kedua dengan wakaf tunai, atau yang ketiga dengan wakaf barang. Hal tersebut merupakan solusi yang solutif yang diberikan oleh Islam sebagai jalan keluar agar kita terbebas dari hutang luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.